Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah Hukum Diplomatik Konsuler, di mana pada tatap muka kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup diplomasi dan juga sumber hukum diplomatik. Nah, rekan-rekan mahasiswa, pada minggu lalu juga teman-teman mahasiswa sudah menyimak webinar internasional yang telah dilakukan, dan teman-teman mahasiswa juga sudah menjawab kuis yang ada di Google Form yang telah saya berikan. Nah, berdasarkan dari apa yang telah teman-teman simak di situ, pastinya teman-teman sudah memiliki cara pandang sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang diplomat atau seorang duta besar dalam menjalankan tugasnya. Nah, sekarang saya ingin lebih memperjelas lagi sebenarnya ruang lingkup tujuan maupun fungsi dari seorang diplomat dalam melakukan kegiatannya atau melakukan pekerjaannya, melakukan tugasnya sebagai seorang diplomasi dalam melakukan diplomasi itu seperti apa. Nah, rekan mahasiswa, sebelum saya lanjut ke materi, saya ingin menyapa teman-teman semua terlebih dahulu. Gimana nih puasanya hari ini, lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu. Bisma masih puasa ya, Bisma? Enggak, Bu. Masih, Enggak itu, Bu. Ibu. Soalnya Amburan. kalau dari suaranya kayaknya ini lagi low. Ya, lagi lemes ya, Bisma. Akibat puasa. Bersemedi mungkin, Bu. Yang lain gimana puasanya? Lancar ya sampai hari ini ya? Belum ada yang bolong masih ya? Nggak tahu nanti di Alhamdulillah, Bu. akhir-akhir. Kalau di akhir-akhir biasanya suka ada yang ini ya. Ibu. Di minggu-minggu terakhir biasanya teman-teman mahasiswa ada yang ini. Yang cewek maksudnya. Kalau yang cowok nggak tahu juga. Oke, saya lanjut aja. Nah, dalam ruang lingkup diplomasi sebenarnya ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Kalau teman-teman mahasiswa di sini pernah mendengar istilah politik luar negeri, ya. Politik luar negeri ini tidak bisa disamakan dengan diplomasi. Tapi keberadaan politik luar negeri ini tidak dapat dipisahkan dari diplomasi itu sendiri, karena dalam prakteknya diplomasi itu merupakan sebuah kebijakan, ya, di mana fokus perhatian dalam hal politik luar negeri ini terletak pada substansinya, serta kandungannya itu harus ada hubungan dengan kontak luar negeri ataupun hubungan luar negeri, dan juga perjanjian-perjanjian luar negeri yang dilakukan antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Sedangkan diplomasi ini fokus perhatiannya itu adalah dipusatkan kepada cara atau metode untuk melaksanakan kebijakan luar negeri itu. Jadi dalam prakteknya di sini diplomasi itu harus dibedakan dengan politik luar negeri. Tapi keberadaannya ini, sekali lagi saya bilang, keberadaannya itu tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Karena kalau kita sudah melakukan sebuah diplomasi, maka di dalamnya pasti ada kebijakan atau politik luar negeri. Tapi kebijakan atau politik luar negeri ini memiliki perhatian pada fokus substansinya saja, atau kandungan, ataupun kalau bisa saya katakan itu adalah aturannya atau strateginya. Sedangkan diplomasi ini adalah sebuah cara untuk melaksanakan dari kebijakan-kebijakan luar negeri itu. Nah, diplomasi ini bukan merupakan kebijakan, tapi diplomasi ini merupakan lembaga untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Nah, diplomasi ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh seseorang yang telah ditunjuk dalam surat kuasa yang diberikan oleh pimpinan tertinggi, kepala negara tertinggi, di mana kebijakan yang dikeluarkan melalui politik luar negeri suatu negara itu dilakukan melalui cara-cara diplomasi. Nah, ini dilaksanakan oleh para duta besar yang merupakan pekerja atau seni dari diplomat.
Biasanya diplomat ini melakukan cara-cara untuk berkomunikasi. Yang dilakukan ini adalah antara berbagai pihak. Nah, biasanya ini pihak-pihak tersebut merupakan pejabat ya, pejabat negara yang memang telah ditunjuk sebagai wakil-wakil yang telah diakui melalui surat-surat kekuasaan yang memang telah ditunjuk oleh pimpinan ataupun pimpinan tertinggi ya, kepala pemerintahan tertinggi di suatu negara. Nah, di sini adapun tujuan diplomasi selain pengamanan kepentingan negara itu sendiri, ada 4 tujuan utama diplomasi. Menurut Kautilnya, seorang diplomat India kuno dalam bukunya Arthastra. Di sini ada 4 poin utama yang disebutkan oleh Kautilnya ini. Yang pertama adalah perolehan, yang kedua pemeliharaan, yang ketiga penambahan, dan yang keempat pembagian yang adil. Pastinya di sini tujuan diplomasi di sini adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi negara-negara yang melaksanakan diplomasi itu, yang saling melaksanakan diplomasi itu. Sorry, ini siapa ya? Oke, saya lanjut. Nah, dari tujuan diplomasi yang ingin dicapai ini, misalnya, mulai dari perolehan. Perolehan di sini adalah keuntungan yang saya maksud itu. Keuntungan apa? Baik itu keuntungan perlindungan, ya, perlindungan antara misalnya sebuah negara yang telah memiliki perjanjian ataupun memiliki komitmen kerjasama, memiliki hubungan bilateral, hubungan multilateral, ya. Di sini pastinya ada beberapa income yang akan diperoleh oleh masing-masing negara, baik itu berupa materialnya ataupun formilnya. Nah, selain itu, untuk masalah pemeliharaan di sini, misalnya pertahanan dan keamanan negara masing-masing. Ya, pemeliharaan pertahanan dan juga keamanan negara di sini pastinya merupakan tujuan yang tidak dilepaskan dari adanya sebuah diplomasi. Di mana di sini pengamanan kepentingan suatu negara menjadi hal yang paling utama. Untuk penambahan atau augmentation di sini adalah salah satu tujuan diplomasi yang mana bertujuan untuk menambah pendapatan, menambah kekuatan, menambah kerjasama dan juga sebagainya, yang hal ini memperkuat. Tujuannya adalah untuk memperkuat kestabilan yang awalnya itu kita hanya memiliki kekuatan 8 dari 10 dengan kita melakukan diplomasi antara negara A, B, C, maka kekuatan kita akan bertambah dari 10 ke 9 gitu loh. Jadi selain itu juga ada pembagian yang adil. Nah, ini yang dimaksud bahwa adanya pembagian yang adil ini merupakan 4 dari tujuan diplomasi itu, selain perolehan, pemeliharaan, penambahan, dan di sini juga ada pembagian yang adil. Pembagian yang adil di sini perspektif dari Kautilnya, seorang diplomat India kuno ini tidak menafikan bahwa memang adanya keuntungan-keuntungan yang ingin dicapai dalam melakukan sebuah diplomasi itu tidak terlepas dari keuntungan pribadi negara itu sendiri. Tapi di sisi lain kita juga diminta, akan ditekan untuk mendapatkan kerjasama ataupun pembagian yang adil itu. Pembagian yang adil di bidang apa? Misalnya dukungan, ya, dukungan ataupun suara dalam hal apa? Dalam mempertahankan kedaulatan negara. Di hadapan siapa? Di dunia. Karena di sini pengakuan dari negara lain, ya, de jure maupun de facto itu sangat perlu. Makanya di sini diperlukan kerjasama-kerjasama yang memang sama-sama saling menguntungkan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Itulah 4 tujuan diplomasi yang dirangkum oleh seorang diplomat India kuno, Kautilnya, dalam bukunya Arthasastra. Di sini tujuan diplomasi lainnya yang memiliki keutamaan yang juga
tidak kalah vitalnya dengan 4 tujuan yang telah disampaikan oleh kautilnya tadi. Yang pertama di sini juga untuk memajukan ekonomi, perdagangan dan kepentingan komersil, perlindungan warga negara sendiri di negara yang lain, mengembangkan budaya dan juga ideologi negara, peningkatan prestise nasional, memperoleh persahabatan dengan negara lain. Saya jelaskan mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Untuk memajukan perekonomian, ya. Kita pada saat ini berada di masa-masa kalau saya bilang adalah pasca pandemi, ya. Kenapa saya bilang pasca pandemi? Karena saat ini kita berada dalam kondisi fucha. Artinya volatility karena kita berada pada kondisi yang tidak stabil, tidak menentu. Kita tidak akan tahu kondisi untuk 2 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, kita tidak akan tahu. Kita akan kembali ke masa pandemi ataupun kita sudah berada di masa endemi. Nah, kondisi fucha yang seperti ini, yang tidak stabil seperti ini, kita harus mau tidak mau kita harus menghadapi hal itu. Kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi fucha yang seperti ini. Nah, kondisi fucha yang seperti ini tidak hanya masalah kesehatannya saja, tapi kestabilan ekonomi, perekonomian nasional. Nah, untuk menstabilkan perekonomian nasional ini, kita tidak bisa bergerak hanya sendirian. Kita butuh orang lain, kita butuh negara lain untuk menyokong perekonomian nasional. Makanya saat ini diplomat-diplomat yang berada di kedutaan besar yang ada di masing-masing negara di sana yang telah diutus oleh Indonesia, biasanya ada di KBRI di sana, di negara-negara yang menerima itu sekarang saat ini sedang aktif-aktifnya dengan segala kekuatan yang dimiliki oleh beberapa diplomat yang telah diutus, baik itu diutus di negara-negara, baik itu diutus di beberapa organisasi internasional yang lainnya, mereka semuanya tidak lain, di dalamnya juga akan membahas masalah perekonomian nasional yang saat ini mengalami ketimpangan. Dan saat ini sekarang mengalami pemulihan, sedang mengalami pemulihan. Contohnya saja di sini kita lihat di Indonesia, mulai dari Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Oke. Di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita bisa melihat adanya kemajuan yang bisa kita lihat secara nyata. Contohnya, event besar yang telah dilakukan di tahun 2022, salah satunya adalah perhelatan besar MotoGP yang dilakukan di Mandalika, di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Perhelatan ini saya bisa katakan ataupun dunia bisa katakan cukup berhasil, cukup sukses dan cukup viral dengan adanya fenomena-fenomena yang terjadi, fenomena sosial yang terjadi. Misalnya kemarin yang sempat ramai adalah pawang hujannya, ya. Adanya pawang hujan, adanya tradisi-tradisi untuk menangkal adanya hujan itu saya rasa hanya ada di Indonesia, tidak di negara-negara lain. Makanya hal ini menjadi sebuah fenomena yang mungkin unik ataupun baru. Nah, hal ini bisa menarik perhatian bagi para wisman-wisman untuk berkunjung ke Indonesia. Dan sekarang di bulan Februari 2022 kemarin, Bapak Sandiaga Uno selaku Bapak Menteri Kemenparekraf telah membuka akses untuk para wisman-wisman berkunjung ke Indonesia dengan tetap memperhatikan protokol yang telah disepakati bersama, yang telah dikeluarkan melalui kebijakan-kebijakan baik dari itu Kemenparekraf maupun dari Kementerian Kesehatan, bahwa Indonesia telah membuka akses bagi semua wisman yang ingin berkunjung ke Indonesia untuk melakukan kegiatan wisata. Mulai dari kegiatan wisata ini adalah contoh dari bagaimana Indonesia itu bisa bangkit dari keterpurukan ekonominya. Ya, di sini dengan banyaknya wisman-wisman masuk ke Indonesia, melakukan kegiatan wisata di Indonesia, maka ini
sedikit demi sedikit akan mulai menstabilkan kondisi perekonomian yang kemarin khususnya di industri pariwisata sempat lesu, sempat mati, sempat tidak produktif ya dalam kegiatan kepariwisataannya. Nah, ini salah satu bagaimana Indonesia bisa melakukan diplomasi dengan negara lain bahwa perhelatan besar sebesar MotoGP itu bisa ditempatkan di Indonesia. Ini salah satu daya tarik ataupun peluang bagi Indonesia untuk bisa mendapatkan income yang sebanyak-banyaknya dari industri pariwisata itu. Untuk memajukan perekonomian nasional, selain itu kita bisa lihat juga ada beberapa event besar di 2022 yang nantinya akan dilaksanakan di Indonesia. Dan ini merupakan sebuah monumental yang tidak bisa kita lewatkan dan kita harus manfaatkan momen ini gitu loh. Tidak hanya di Bali misalnya. Di Bali ini kan akan ditempatkan oleh KTT Presidensial G20. 2020 di Bali. Nah, ini merupakan hal yang langka ya. Dan kenapa ini Indonesia bisa memenangkan hati internasional untuk menempatkan G20 ini di Indonesia. Indonesia sebagai tuan rumahnya. Nah, dengan banyaknya para diplomat-diplomat dari luar negeri, utusan-utusan dari luar negeri yang berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Bali, yang mana Bali ini merupakan ikon Indonesia sebagai ikon pariwisatanya, ini dapat menunjukkan bahwa kita sebenarnya sudah siap. Sudah siap untuk menerima kembali para wisman untuk melakukan kegiatan wisatanya di Indonesia. Ini salah satu tujuan diplomasi dalam hal memajukan perekonomian nasional. Selanjutnya, untuk perdagangan dan juga kepentingan komersil melalui perjanjian kerjasama perdagangan, baik itu perdagangan bilateral maupun perdagangan multilateral. Ya, di sini merupakan kepentingan yang bersifat komersil, perdagangan, bersifat income, pemasukan kepada negara Indonesia melalui perdagangan ini. Selain itu, tujuan diplomasi itu tidak hanya hal-hal yang bersifat komersil saja, hal-hal yang bersifat material saja. Tapi ini ada hal yang bersifat lainnya, yaitu adalah untuk melindungi warga negara yang berada di negara lain. Ya, contohnya saya contohkan adalah mahasiswa Indonesia yang melakukan kuliah di luar negeri, maka itu akan mendapatkan perlindungan dari KBRI dan itu akan dijamin perlindungannya. Dan apabila terjadi konflik antara warga negara, maka yang membantu untuk menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa di antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang berada di Korsel misalnya, maka KBRI Korsel yang akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Contohnya misalnya di Korsel beberapa dekade yang lalu mengalami pelonjakan misalnya di masalah Omikronnya di Korsel. Omikron mengalami kelonjakan. Jadi para warga negara Indonesia yang berada di Korsel akan dibantu untuk dipulangkan dan itu akan dibiayai oleh negara. Nah, itulah tujuan diplomasi agar kegiatan-kegiatan warga negara Indonesia yang melakukan berbagai macam aktivitas di sana, misalnya dia memang melakukan kegiatan wisata di sana, melakukan kegiatan pendidikan di sana. Itu tetap di bawah pengawasan oleh KBRI yang berada di masing-masing negara. Selanjutnya adalah mengembangkan budaya dan juga ideologi negara. Indonesia dengan kekayaan alamnya, baik itu dari sisi flora maupun fauna, di sini Indonesia juga kaya akan budaya. Ya, kita tahu tidak hanya di Bali saja yang kaya akan budaya.
Di Madura pun saya rasa juga kaya akan budaya, tapi bagaimana kita bisa melestarikan budaya itu, mulai dari budaya masyarakat secara religinya, mulai dari itu budaya tarian-tarian tradisionalnya dan budaya-budaya yang lainnya yang bisa saja itu bisa menjadi hal yang menarik bagi Wisman untuk berkunjung ke Indonesia. Nah, selain mengembangkan budaya dan juga ideologi di sini adalah untuk peningkatan prestise nasional, untuk meningkatkan integritas Indonesia di kancah internasional. Bagaimana Indonesia itu dapat terlihat sebagai sebuah negara yang memiliki integritas yang tinggi, memiliki keunggulan yang tinggi, memiliki keunggulan sehingga orang-orang ataupun wisatawan mancanegara ataupun investor-investor asing itu ingin melakukan kerjasama dengan Indonesia. Ya, itulah tujuan diplomasi. Selain itu adalah untuk memperoleh kerjasama, persahabatan, dan juga komunikasi dengan negara-negara yang lain. Inilah beberapa tujuan vital lainnya selain yang disampaikan oleh kautilnya tadi. Saya lanjut kepada tujuan politik dari diplomasi. Tujuan diplomasi bagi setiap negara adalah pengamanan kebebasan politik dan juga integritas teritorialnya. Hal ini bisa dicapai dengan beberapa cara. Ya, di sini ada 4 cara. Yang pertama adalah untuk memperkuat hubungan negara dengan negara sahabat, untuk memelihara hubungan erat dengan negara-negara yang memiliki kesamaan pemikiran, kesehaluan, menetralisir negara-negara yang memusuhi. Kesemuanya dapat dilakukan melalui negosiasi. Nah, cara-cara ini melalui cara-cara diplomasi adalah cara-cara yang memang ditujukan untuk pengamanan kebebasan politik dan juga integritas teritorial suatu negara, termasuk Indonesia. Indonesia untuk memperkuat kekuatan keamanan dan kestabilan pertahanan dan juga kestabilan NKRI adalah untuk memperkuat, ya. Selain itu, caranya seperti apa? Adalah menjalin kerjasama dan juga hubungan-hubungan negara-negara yang memang memiliki hubungan persahabatan yang tinggi dengan Indonesia. Nah, selain itu, untuk memelihara hubungan erat itu harus memiliki satu komitmen yang sama, satu haluan yang sama, satu pemikiran yang sama. Jadi tidak mungkin sebuah negara yang memiliki ideologi yang berbeda, contohkanlah blok barat dengan blok timur, yang memiliki ideologi yang saling bertentangan. Maka ini tidak bisa melakukan sebuah kerjasama. Mustahil ya. Tapi saya tidak bisa mengatakan ini suatu saat tidak akan melakukan kerjasama. 1 dari 100% hal ini bisa melakukan kerjasama, gitu loh. Peluangnya hanya 1 dari 100% antara blok barat dengan blok timur akan melakukan kerjasama politik luar negeri. Karena pada konteks ini dan juga pada fenomena-fenomena yang terjadi, baik itu sejak dulu hingga saat ini, masih belum ada yang menyatakan bahwa blok barat dengan blok timur telah melakukan kerjasama. Karena apa? Mereka memiliki haluan yang berbeda. Mereka memiliki ideologi yang sangat bertentangan. Berarti mereka mustahil untuk bisa melakukan sebuah kerjasama, apalagi melakukan sebuah diplomasi untuk melakukan pengamanan kebebasan politik. Karena pada kesempatan ini mereka tidak melakukan kesamaan haluan, tapi mereka malah melakukan persaingan dan juga melakukan kompetisi. Kompetisi ini saya katakan adalah siapa yang lebih kuat, mereka yang akan menang, seperti itu. Kita bisa melihat dari adanya beberapa peperangan, konflik-konflik luar negeri yang ditimbulkan dengan adanya dukungan dari kedua blok ini. Ya, jadi selain itu
tujuan politik dari diplomasi adalah juga untuk menetralisir negara-negara yang ikut memusuhi. Biasanya di sini adalah negara-negara yang tidak menganut politik bebas aktif, Karena Indonesia menganut politik bebas aktif, maka Indonesia ini harus berusaha netral, ya, harus berusaha netral agar Indonesia ini dapat menjalin kerjasama dengan negara manapun. Nah, ini adalah strategi Indonesia dengan politik bebas aktifnya Indonesia. Dengan prinsip tersebut, Indonesia bisa melakukan kerjasama dengan negara-negara manapun. Beda halnya dengan negara-negara di Eropa ataupun negara-negara yang di blok barat maupun di blok timur, itu sudah menundukkan diri, mereka akan berkubu kepada siapa, akan memihak kepada siapa. Jadi untuk negara-negara itu tidak bisa melakukan kerjasama yang baik, ya. Beda dengan Indonesia yang memiliki ataupun menundukkan diri pada konsep politik bebas aktifnya untuk bisa Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara manapun yang mana Indonesia ini bisa memberikan juga kontribusi terhadap negara yang melakukan kerjasama dengan dirinya. Nah, kemudian hal ini dilakukan dengan cara-cara negosiasi. Nah, cara-cara negosiasi ini tidak terlepas dari peran seorang diplomat yang telah ditempatkan di masing-masing negara. Di sini ada 4 pokok tugas dari diplomasi menurut Hans J. Morgenthau. Yang pertama adalah diplomasi ini harus membentuk tujuan dalam rangka kekuatan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini yang saya maksud adalah tujuan-tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, keuntungan itu tidak hanya dimiliki Indonesia, tapi keuntungan ini juga dimiliki oleh negara lain. Bagaimana negara yang satu dengan negara yang lainnya saling memberikan keuntungan satu dengan yang lainnya. Dan di sini juga ada mengadakan penilaian tujuan dan juga kekuatan dari negara-negara kita dan juga negara-negara yang lainnya. Nah, penilaian tujuan dan juga penilaian kekuatan ini sangat penting saya rasa. Karena seorang diplomat ini pasti memiliki intuisi yang berbeda dengan seorang yang bukan diplomat. Beda, karena di sini saya di pertemuan sebelumnya saya sempat menurut pendapat bahwa seorang diplomat ini adalah sebuah art ya, sebuah seni. Seni di mana seseorang pasti memiliki intelijensi yang lebih tinggi dari seseorang yang memang tidak pakar di bidang diplomasi. Karena seseorang yang sudah memiliki intelijensi di bidang diplomasi ini pasti akan memiliki kepekaan yang lebih tinggi dari orang-orang biasa pada umumnya. Karena mereka akan bisa merasakan di mana kekuatan-kekuatan negara itu bisa menjadi kekuatan negara kita juga dengan melalui jalur diplomasi itu. Nah, maka diplomasi di sini harus menentukan dalam hal apa letak perbedaan dan juga pada tujuan-tujuan apa itu dapat kita nilai apakah ini cocok atau tidak cocok apabila kita itu melakukan kerjasama dengan negara-negara itu. Seperti itu. Nah, selain itu, diplomasi ini harus menggunakan cara-cara yang lazim, ya, cara-cara yang pantas. Dan hal ini harus dilakukan sebuah kompromi. Bujukan, bahkan kadang-kadang ya untuk negara-negara yang memiliki pendirian keras ya, pendirian keras ini tidak menutup kemungkinan mereka melakukan cara-cara diplomasi itu dengan cara kekerasan untuk mencapai tujuannya, yaitu dengan cara-cara menekan, mereka akan melakukan gencatan senjata, mereka akan melakukan peperangan dengan ancaman-ancaman yang lainnya. Itu bisa dilakukan dengan cara diplomasi. Nah, bagaimana kita bisa bernegosiasi? Nah, kalau misalnya untuk negara-negara adik kuasa, negara-negara dengan kekuatan yang besar, itu kadang menggunakan cara-cara kekerasan ini dalam jalur diplomasinya. Next, kita sekarang sudah menginjak pada sumber hukum diplomatik. Nah, kalau kita berbicara sumber hukum diplomatik, kita bisa melihat juga pada sumber-sumber hukum di dalam sumber hukum internasional.
sebenarnya di sini tidak jauh berbeda dengan sumber hukum internasional. Lebih dari 150 tahun telah banyak dicapai perjanjian-perjanjian yang mana ini menciptakan hukum dalam ranah hukum internasional, khususnya dalam rangka hukum diplomatik. Ada berbagai macam konvensi-konvensi yang menciptakan hukum diplomatik itu. Di sini ada 6 ya, ada 6 konvensi yang menciptakan ya, yang merumuskan hukum diplomatik. Mulai dari The Final Act of the Congress of Vienna 1815 on Diplomatic Ranks, ada juga Vienna Convention on Diplomatic Relation and Optional Protocol, termasuk di dalamnya itu Vienna Convention of Diplomatic Relation. Optional protocol concerning acquisition of nationality, dan juga ada optional protocol concerning the compulsory settlement of dispute. Di sini ada juga Vienna Convention on Diplomatic Relation and Optional Protocol 1963, termasuk di dalamnya juga ada Vienna Convention on Consular Relation. Yang keempat, di sini ada Convention on Special Mission and Optional Protocol. Di sini adalah misi-misi khusus yang digunakan oleh para diplomat untuk melakukan kerjasama. Dan juga di sini ada Convention on Special Mission, Optional Protocol concerning the compulsory settlement of dispute. Dan juga di sini ada Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against internationally protected person, including diplomatic agents, 1973. Nah, yang terakhir di sini ada Vienna Convention on the Representation of State in their relation with international organization of a universal character 1975. Dari keenam convention ini termasuk Vienna Convention, dan juga di sini ada Convention on Special Mission, ada Convention on the Prevention. Di sini merupakan konvensi-konvensi yang membantu untuk merumuskan hukum diplomatik, sehingga di sini yang menjadi sumber hukum terakhir dalam hukum diplomatik adalah Konvensi Wina 1961 tentang hukum diplomatik ya. Selain itu, selain konvensi-konvensi itu, sumber hukum diplomatik selanjutnya di sini ada juga resolusi atau deklarasi ya. Di samping konvensi itu ada pula resolusi ataupun deklarasi, terutama hal ini yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB. Nah, ini apakah keduanya itu dapat dianggap mempunyai kewajiban hukum yang mengikat? Kita dapat dianggap mempunyai kekuatan mengikat itu adalah apabila resolusi-resolusi itu benar-benar memperoleh dukungan secara universal, secara global dari negara-negara yang memang mengakui bahwa resolusi atau deklarasi itu memang benar-benar menundukkan diri terhadap resolusi itu. Nah, kemudian anggota Majelis Umum PBB ini mempunyai maksud untuk menyatakan sebagai hukum apabila resolusi itu tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan umum bagi negara-negara. Jadi, deklarasi ataupun resolusi ini awalnya memang bukan sebuah hukum ya, bukan sebuah hukum, tapi ini akan menjadi sumber hukum apabila negara-negara yang melakukan deklarasi itu telah benar-benar mengukuhkan, telah benar-benar mendukung adanya deklarasi itu, dan ini secara universal benar-benar diakui, dan ini dijadikan sebagai kebiasaan-kebiasaan hukum umum dalam hukum internasional. Contohnya di sini ya, kalau saya berikan contoh dari resolusi ataupun deklarasi dalam hukum diplomatik adalah resolusi 3166 yang memuat konvensi mengenai pencegahan dan penghukuman kejahatan-kejahatan terhadap orang-orang yang secara internasional dilindungi, termasuk para pejabat diplomatik.
Ini resolusi 3166 adalah resolusi yang memang dideklarasikan oleh berbagai macam negara yang menundukkan diri terhadap deklarasi itu, dan ini diakui dan menjadi kebiasaan hukum umum dalam melakukan kegiatan-kegiatan diplomatik itu. Selain itu, di sini juga ada resolusi 34146 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB, di mana secara konsensus pada tanggal 17 Desember 1979, Konvensi Internasional untuk Melawan Penyanderaan, yang merupakan lampiran resolusi tersebut. Jadi di dalam resolusi 34/146 ini merupakan salah satu deklarasi di bidang hukum diplomatik. Selain itu di sini ada juga deklarasi di mana hubungan dengan letak markas besar PBB di New York, ini Majelis Umum PBB pada Oktober 1947 telah menyetujui adanya resolusi atau deklarasi tentang persetujuan antara PBB dan Amerika Serikat yang telah ditandatangani sebelumnya oleh Sekretaris Jenderal PBB George pada Juni 1947. Nah, itu adalah contoh resolusi yang pernah dilakukan di dalam ruang lingkup hubungan diplomatik ataupun hukum diplomatik. Nah, resolusi dan juga ataupun deklarasi ini secara konsensus oleh semua anggota Majelis Umum PBB ini pada hakikatnya merupakan suatu proses transisi, ya, suatu proses transisi ataupun langkah ke arah terciptanya suatu aturan baru dalam hukum konvensional. Nah, jika deklarasi ataupun resolusi itu menyangkut prinsip-prinsip hukum umum internasional, maka dapat mendorong terhadap perkembangan kemajuan hukum internasional dalam hal apa? Dalam hal pengkodifikasian aturan-aturan kebiasaan internasional, terutama dalam kodifikasi hukum diplomatik dan juga hukum konsuler nantinya. Nah, terbukti kemarin pada pertemuan yang sebelumnya saya juga mengatakan bahwa hukum diplomatik itu pada awalnya masih bukan sebuah kodifikasi, bukan merupakan sebuah kodifikasi yang memang benar-benar diakui secara universal. Tapi karena adanya kebiasaan-kebiasaan hukum umum, adanya perjanjian-perjanjian dan juga deklarasi, resolusi seperti ini, maka ini akan menjadi sumber hukum untuk pengkodifikasian hukum diplomatik itu. Selain itu, selain adanya resolusi dan juga deklarasi, di sini ada kebiasaan-kebiasaan internasional yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum diplomatik. Kita bisa melihat pada pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional bahwa kebiasaan internasional ini dianggap sebagai kenyataan dari praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum. Jadi, kebiasaan-kebiasaan internasional itu selain deklarasi yang memang telah disepakati, ya, memang telah disepakati oleh negara-negara yang mendeklaratoirkan, ya, prinsip-prinsip mereka kemudian itu dituangkan dalam sebuah deklarasi. Di sini juga ada kebiasaan-kebiasaan internasional yang memang dianggap sebagai praktek-praktek hukum umum dan ini dijadikan sebagai sumber hukum internasional, khususnya sumber hukum diplomatik. Nah, selanjutnya ini ada juga prinsip umum dalam hukum. Prinsip umum dalam hukum ini di samping kebiasaan dan juga perjanjian yang dapat merupakan sumber pokok dalam hukum diplomatik, masih ada sumber hukum yang lainnya yang bersifat subsidiar, seperti prinsip-prinsip umum dalam hukum yang diakui oleh negara-negara dan juga hal ini diputuskan dalam keputusan-keputusan Mahkamah Internasional. Di sini saya contohkan ada 6 keputusan Mahkamah Internasional pada tahun 1980. Ini merupakan kebiasaan-kebiasaan hukum umum yang sampai saat ini masih digunakan dan masih dijadikan sebagai sumber hukum untuk merumuskan, untuk mengkodifikasikan hukum diplomatik secara universal.
bahwa untuk kasus staf diplomatik dan juga konsuler di Teheran, ini salah satu keputusan Mahkamah Internasional di tahun 1980 ini dijadikan sebagai sumber hukum diplomatik bahwa dengan adanya kasus staf diplomatik dan konsuler di Teheran yang antara lain dengan perbandingan suara 13 menyetujui dan 2 menolak telah memutuskan bahwa adanya Republik Iran di sini tidak terlepas dari bahwa Republik Iran ini dengan tindakan yang telah ditetapkan pengadilan dalam peraturan Mahkamah Internasional ini ataupun putusan ini telah melanggar dalam beberapa hal dan masih melanggar kewajiban yang dimilikinya kepada Amerika Serikat sehingga berdasarkan konvensi internasional yang berlaku antara kedua negara tersebut ini ada 13 suara yang menyetujui dan 2 menolak. Jadi kebiasaan-kebiasaan internasional seperti ini dijadikan sebagai sumber hukum dan juga rujukan bagi sumber hukum diplomatik, bagi pengkodifikasian sumber hukum diplomatik. Nah, itulah beberapa sumber hukum diplomatik yang bisa dijadikan sumber hukum, baik itu di kancah nasional dan kemudian nanti akan diratifikasi ke dalam hukum nasional, seperti halnya Konvensi Wina 1961 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dan kemudian di sini teman-teman bisa melakukan melakukan analisis terhadap sumber-sumber hukum ataupun sumber-sumber hukum diplomatik yang memang ini tidak jauh berbeda dengan sumber hukum internasional. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan, monggo dipersilahkan, saya buka kesempatan untuk tanya jawab dan juga diskusi. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, untuk absensi pada hari ini saya tidak melakukan absensi di link form, tapi saya langsung screenshot di sini ya. Saya mulai screenshot sekarang, jadi kalau tadi teman-teman yang masih baru bergabung, mungkin sekarang bisa saya masukkan ke daftar hadir. Nah, silahkan bagi teman-teman yang mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nah, oke, sudah saya screen record dan juga sudah saya screenshot juga siapa-siapa yang hadir pada perkuliahan pagi hari ini ya. Nah, di sini juga saya ingin menyampaikan bahwa ada tugas ya, ada tugas mandiri untuk teman-teman dan tugas ini ada kaitannya juga dengan UTS nanti. Jadi saya harap teman-teman bisa mengerjakan UTS ini dengan sebaik mungkin. Saya akan jelaskan tugas ini. Oke. Di sini ada tugas mandiri untuk membuat artikel. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Oke. Sudah bisa tampil ya? Nah, di sini ada tugas mandiri ya. Jadi permahasiswa ini adalah tugas mandiri permahasiswa dan tugasnya itu adalah membuat artikel. Di sini ada 3 tema yang sudah saya sediakan. Tema yang pertama adalah hubungan diplomatik Indonesia melalui transformasi digital dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian nasional. Yang kedua, temanya adalah politik luar negeri dalam pertahanan dan keamanan NKRI melalui upaya diplomasi. Dan tema yang ketiga adalah strategi diplomatik dalam peningkatan prestise nasional melalui kekuatan ASEAN. Dari ketiga tema ini, teman-teman bisa memilih salah satunya saja yang sekiranya teman-teman itu tertarik untuk melakukan analisis, melakukan kajian melalui tulisan ilmiah ini. Dan ini artikel ini merupakan karya asli dari mahasiswa ataupun karya original dari mahasiswa dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah penulisan ilmiah.
ya. Jadi penulisan artikel itu tidak boleh bermuatan sara, pornografi, provokasi, kepatutan umum dalam penulisan email itu tidak boleh. Jadi tema itu harus diaplikasikan dalam sebuah judul. Jadi judul itu pasti berbeda dengan tema. Tidak mungkin teman-teman mengambil tema A misalnya, hubungan diplomatik Indonesia melalui transformasi digital dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian nasional. Jadi teman-teman tidak boleh menggunakan tema ini sebagai judul. Pasti tema ini akan berbeda dengan judul. Ya, sekali lagi. Dan karya original yang saya maksud ataupun karya asli yang saya maksud itu bukan berarti teman-teman tidak memasukkan sumber hukum ataupun daftar pustaka ataupun daftar bacaan. Ya, bukan seperti itu. Maksudnya, karya original itu adalah karya asli teman-teman tanpa mengopas secara utuh dari tulisan-tulisan orang. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mengutip tulisan orang, maka teman-teman harus mencantumkan siapa penulisnya, di mana terbitnya, dan lain sebagainya sesuai kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Seperti itu di dalam footnote ya, dan juga dicantumkan di dalam daftar bacaan. Nah, itu yang dimaksud dengan karya asli ataupun original dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Selain itu, artikel ini kalau misalnya teman-teman sudah pernah publish ya, sudah pernah melakukan publikasi karya ilmiah di jurnal ataupun pernah dipresentasikan secara umum di muka umum, teman-teman bisa menggunakan itu, tidak usah membuat artikel lagi, asal itu memang benar-benar karya teman-teman yang telah dimuat dan dipublikasikan dengan mencantumkan namanya, lalu edisinya, volumenya, tanggal terbitnya, lalu di jurnal mana artikel itu terbit, kalau memang itu teman-teman sudah memiliki. Ya, tapi ini konteksnya adalah sesuai dengan tema yang saya maksud. Kalau teman-teman sudah memiliki tulisan dengan tema yang saya maksud, maka teman-teman tidak usah membuat lagi. Atau ini pernah dibawakan atau pernah dipresentasikan dalam seminar-seminar ataupun sejenisnya. Teman-teman bisa langsung judul seminarnya apa, temanya apa, tanggal seminarnya apa, dan tidak usah membuat lagi karya tulis artikel ini. Untuk prosedur pengumpulannya, penyetoran artikel ini terakhir selambat-lambatnya itu tanggal 22 April 2022 jam 1 siang ya, pada link yang telah ada di slide. Ini saya sudah berikan link untuk pengumpulan artikelnya. Jadi teman-teman silahkan mengunggah artikel tersebut pada link ini. Dan kemudian kalau misalnya teman-teman tidak sampai pada tanggal 22 April misalnya teman-teman selesai di tanggal 12 April misalnya, silahkan langsung unggah. Selesai besok, silahkan langsung unggah, tidak apa-apa. Jadi, batas maksimal adalah 22 April 2022 jam 1 siang. Lewat dari itu, saya anggap tidak mengumpulkan ya. Jadi, ini adalah persyaratan untuk mengikuti UTS nanti. File dikirim itu harus formatnya adalah dokumen, file Word, tidak diperkenankan untuk menggunakan PDF. Ya, di dalam file itu harus mencantumkan nama lengkap, NPM, alamat email, dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Lalu, apabila ada tulisan teman-teman, ya, apabila ada tulisan teman-teman mahasiswa di sini yang saya rasa patut untuk dipublikasikan, akan saya publikasikan. Saya yang akan mempublikasikan dengan saya sebagai penulis, juga teman-teman juga sebagai penulis, maka di situ teman-teman sudah memiliki satu karya tulis. Pastinya saya akan mencarikan jurnal yang sudah bersinta.
Nah, untuk ketentuan penulisan, di sini ada kerangka penulisan, ada judul, identitas, abstrak, ya. Kata kunci di sini sudah saya cantumkan semua kriteria ataupun ketentuan penulisannya. Di sini di ketentuan penulisan ini, font size-nya adalah 10 pt, 10 pt untuk abstrak, dan font size untuk isi adalah 12. Untuk footnote adalah 10, dan font size untuk judul adalah 12. Jadi dengan spasi 1,15. Kecuali abstrak, abstrak itu spasinya adalah 1. Kemudian jumlah keseluruhan dari semua artikel itu adalah minimal 20 dan maksimal adalah 25 halaman. Oke, dari sini rekan mahasiswa mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan, mungkin terkait tugas ataupun terkait materi. Oke, Mas Rizal, akan saya share di grup ya sebentar lagi untuk ketentuan dari tugas ini biar bisa dibaca lagi atau bisa ditelaah lagi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tugas. Silahkan, mahasiswa. Saya, Bu. Iya, silahkan, Mas. Mas Rizal ini ya? Iya, Bu. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih, Bu, telah memberi kesempatan saya untuk bertanya. Jadi saya sedikit bertanya, Bu, terkait dengan yang diplomasi. Yang saya tangkap mulai dari kemarin diplomasi itu terkait hubungan antar negara satu dengan negara lainnya, yang dimana yang salah satu contohnya itu adalah untuk memperkenalkan yang ada di dalam negara tersebut seperti budaya, produk-produk ke negara lainnya. Sepertinya di Indonesia. Kata tadi yaitu memajukan ekonomi Indonesia dengan cara memperkenalkan apa yang ada di Indonesia ke di luar Indonesia. Nah, kalau saya kondisi dan situasi Indonesia saat ini, entah itu dari perekonomian Indonesia, budaya Indonesia, sekarang menurut saya itu apakah budaya ataupun perekonomian di Indonesia saat ini itu apakah kritis ataupun krisis. Nah, menurut saya perekonomian dan budaya Indonesia saat ini adalah mengalami krisis. Nah, sehingga para diplomasi untuk memperkenalkan yang ada di Indonesia itu sangat sulit untuk diperkenalkan ke negara di luar Indonesia. Nah, kira-kira diplomasi yang katanya bisa menyelesaikan suatu masalah yang ada di luar negeri, kira-kira bagaimana untuk memperkenalkan produk Indonesia, yang dimana produk Indonesia saat ini itu sangat krisis. Nah, dalam artian alternatif penyelesaian sengketa, Bu, yang dimana menyelesaikan suatu masalah yang masalah ini sangat baru dan sangat-sangat sulit untuk diselesaikan. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih Mas Rizal pertanyaannya. Langsung saya tanggapi ya. Nah, begini, menanggapi keresahan dari Mas Rizal dengan kondisi Indonesia yang saat ini masih belum stabil. Semuanya, tidak hanya perekonomiannya saja. Lalu bagaimana cara para diplomat itu melakukan diplomasi dengan cara melakukan hubungan, melakukan kerjasama, melakukan perjanjian, mengenalkan, mempromosikan apa yang dimiliki, apa yang menjadi kekhasan di Indonesia. Lalu bagaimana caranya dan seperti apa penyelesaian sengketanya. Nah, kalau saya jawab dulu ya dari penyelesaian sengketa, kalau teman-teman di sini sudah menempuh mata kuliah penyelesaian sengketa alternatif atau ADR, Alternative Dispute Resolution, teman-teman di sini pasti tahu yang dikatakan sebagai sengketa ini adalah
adanya perselisihan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Itulah yang dikatakan sebagai sengketa. Jadi, dengan adanya sengketa itu, maka harus ada jalan tengahnya, harus ada penyelesaiannya. Siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa-sengketa itu? Misalnya adalah seorang itu ada negosiator, itu adalah cara-cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, kemudian untuk menjawab keresahan dari Mas Rizal terkait bagaimana para diplomat itu untuk mempromosikan, mengenalkan apa yang menjadi kekayaan alam di Indonesia, menjadi kekayaan budaya di Indonesia. Caranya seperti apa? Caranya kalau saya katakan adalah dengan cara bernegosiasi. Nah, negosiasi yang seperti apa sih, Bu? Toh keadaan Indonesia sekarang masih krisis, toh keadaan Indonesia sekarang masih nggak stabil. Gimana negara lain mau bekerja sama dengan Indonesia kalau Indonesia saja masih tidak stabil, kalau Indonesia saja masih tidak mampu untuk menangani ketidakstabilan itu, bagaimana dia itu bisa melakukan kerjasama. Nah, itulah gunanya negosiasi. Karena kondisi saat ini tidak hanya di Indonesia yang mengalami kondisi krisis seperti itu. Ya, tidak hanya di Indonesia, di negara-negara yang lain juga mengalami perekonomian yang juga krisis. Contohkanlah di Sri Lanka, contohkanlah di Thailand. Mereka juga sama-sama mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Dengan sama-sama negara yang juga masih berkembang, mereka bagaimana saling bertukar pikiran, saling bernegosiasi misalnya di masalah perdagangan. Indonesia, masalah perdagangan apa? Misalnya Indonesia kaya dengan kelapa sawitnya. Maka Indonesia akan mengekspor apa yang tidak dimiliki oleh Thailand. Kemudian Thailand dengan bajanya, maka Thailand akan melakukan ekspor ke Indonesia misalnya. Itulah bagaimana caranya kita bisa memenuhi dulu kebutuhan pokok yang ada yang menjadi kekurangan di Indonesia. Kemarin Indonesia tidak bisa bukan kemarin ya. Memang Indonesia tidak bisa memproduksi vaksin. Ya, vaksin kita semuanya impor. Vaksin kita semuanya impor. Nah, kenapa sekarang Ibu Kemlu, Kementerian Luar Negeri, mengeluarkan pendapatnya bahwa Indonesia saat ini harus bisa memproduksi vaksin. Nah, ini adalah salah satu bagaimana Indonesia bisa melakukan kerjasama dengan negara yang lain agar bisa memproduksi vaksin. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah misalnya Indonesia kebutuhan akan apa? Misalnya Indonesia kebutuhan akan sel apa misalnya. Kebutuhan Indonesia kekurangannya ada di apa? Di proteinnya. Misalnya di proteinnya Indonesia akan mengimpor, lalu Indonesia akan mulai untuk memformulasikan vaksin itu dengan tenaga kerja di Indonesia, dengan tempat di Indonesia. Lalu itu bisa diklaim sebagai vaksin yang memang diproduksi Indonesia. Bisa saja Indonesia nanti sebagai salah satu negara yang bisa memproduksi vaksin ke luar. Nah, itu bagaimana caranya Indonesia juga bisa produktif dalam hal memproduksi sesuatu. Tidak hanya kita bisa mengimpor saja, kita harus bisa melakukan ekspor. Nah, itu contoh di bidang perdagangannya. Kalau kita mencontohkan di bidang kekayaannya, budayanya misalnya. Sampai saat ini, saya rasa Indonesia masih, khususnya ya, untuk di negara-negara yang memang kental dengan adatnya, contohnya di Bali, saya rasa itu masih belum luntur budayanya, masih belum luntur adatnya. Yang menghambat hal itu adalah apa? Kebijakannya. Ya, paham ya? Kebijakannya. Jadi, kebijakan yang masih pasang surut, artinya kebijakan pemerintah Indonesia terkait
kepariwisataan, industri pariwisata ini masih pasang surut. Kenapa saya bilang kebijakan Indonesia masih pasang surut? Indonesia menghadapi kondisi fucha yang seperti ini tidak bisa menetapkan sebuah kebijakan yang ini akan berlaku hingga masa yang seterusnya. Indonesia bisa saja akan mencabut kebijakan bahwa Wisman untuk berkunjung ke Indonesia itu akan dicabut, ya, dengan memperhatikan kondisi yang tidak memungkinkan seperti ini. Bisa saja di tahun berapa, tapi semoga saja kondisi ini semakin membaik dan tidak semakin parah. Bisa saja di kondisi di beberapa tahun ke depan ada lagi wabah yang seperti apa, lalu ada peperangan. Nah, ini adalah cara Indonesia untuk mempertahankan integritas teritorialnya, untuk mempertahankan pengamanan melalui kebijakan-kebijakan politiknya. Nah, dengan kebijakan-kebijakan di bidang industri pariwisata itu, dengan memperhatikan industri kepariwisataan yang sangat memiliki potensi untuk bisa mendukung, untuk bisa mendonasikan terhadap kondisi perekonomian yang tidak stabil ini, maka ini diperlukan cara-cara diplomasi itu. Ya Mas Rizal, dengan kita melakukan negosiasi bahwa di Indonesia ini sebenarnya banyak sekali yang menjadi daya tarik, banyak sekali yang menjadi ciri khas dan ini bisa dijual ke luar negeri. Nah, dijual adalah tanda kutip ya. Dijual dalam artian dipromosikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk bisa dikenal lebih luas lagi di kancah internasional. Nah, makanya saya katakan hubungan diplomasi, baik itu keadaan negara itu sedang krisis, tidak stabil, tidak memiliki apalagi ya kondisi negara yang masih saya katakan sangat buruk, ya, sangat buruk, lebih buruk dari Indonesia. Contohkanlah negara-negara yang saat ini sedang mengalami peperangan. Itu kan kondisi yang masih sangat memprihatinkan dan mungkin teman-teman di sini menganggap itu tidak bisa lagi melaksanakan sebuah diplomasi. No, justru keadaan negara-negara yang mengalami peperangan seperti itu sangat perlu diplomasi. Perlu dukungan dari negara-negara yang lain. Nah, bagaimana kita memberikan sedikit kekuatan kita untuk bisa memberikan kontribusi terhadap negara lain. Karena negara lain juga butuh dukungan kita. Contohkanlah seperti ini Mas Rizal. Mas Rizal ikut kompetisi ya. Mas Rizal ikut kompetisi. Mas Rizal pasti membutuhkan seorang pendukung. Pasti membutuhkan seorang pendukung. Pendukung Mas Rizal hanya 5 orang, sedangkan saingan Mas Rizal 10 orang. Gimana Mas Rizal itu melakukan sebuah negosiasi dengan pendukung lawannya Mas Rizal itu agar bisa mendukung Mas Rizal. Nah, itulah adalah sebuah strategi pertahanan. Ya, itulah gimana caranya Mas Rizal itu bisa bernegosiasi untuk memberikan sama-sama saling menguntungkan. Kalau misalnya Mas Rizal, kalau misalnya kalau misalnya ikut di tim saya, maka kamu akan saya akan janjikan seperti ini. Nah, perjanjian-perjanjian melalui diplomasi inilah yang sangat dibutuhkan, apalagi oleh negara-negara yang saat ini sedang mengalami peperangan. Itu adalah kondisi terburuk ya. Kondisi terburuk Indonesia saat ini masih alhamdulillah seperti ini. Masih tidak dalam kondisi peperangan, tidak dalam kondisi yang memprihatinkan seperti itu. Nah, itulah kenapa diplomasi itu sangat dibutuhkan baik oleh negara-negara yang memang kondisinya stabil maupun oleh negara-negara yang buruk sekalipun kondisinya. Seperti itu ya, Mas Rizal. Halo, Mas Rizal. Mas Rizal bisa mendengar suara saya? Oh iya ya Bu. Jadi kayak gini Bu. Memang apa namanya? Memang diplomasi itu memperkenalkan yang ada di negerinya sendiri ke negeri yang tidak ada di negerinya sendiri. Yang dimana
anggaplah diplomasi itu seperti duta untuk memperkenalkan seperti duta yang memperkenalkan kampusnya. Betul, Nah, namanya dikatakan duta besar, Mas, bukan duta kampus. nah iya betul Bu. Nah, jadi dalam artian kalau saya tarik kepada yang kondisi Indonesia saat ini, Indonesia itu kan sangat krisis. Nah, sehingga memang diplomasi itu memperkenalkan ke luar negeri, tapi tanpa memikirkan bagaimana sih kebutuhan-kebutuhan masyarakat Indonesia, apakah sudah terpenuhi atau tidak. Namun kenyataannya tidak. Tapi kenyataannya saat ini masih memperkenalkan produk-produk yang ada di Indonesia. Nah, yang saya bingung di sini, Bu, sedikit yang saya bingung, di bulan puasa saat ini masih ada suatu kasus-kasus seperti minyak goreng yang yang mulai mahal, BBM yang mulai naik harganya, sehingga banyak rakyat itu yang merasa mengeluh, Bu. Sehingga banyak juga para mahasiswa ataupun para buruh itu banyak yang demo kepada pemerintah. Ini bulan di puasa. Apakah ini memang bukan hanya yang namanya politik luar negeri, akan tetapi politik dalam negeri. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu, Bu? Karena saya pernah membaca artikel, Bu, bahwasanya di luar negeri itu, Bu, itu perekonomiannya itu sangat tinggi, Bu. Dikarenakan sistem demokrasi di sana itu, Bu, juga sangat tinggi. Dan tindak kriminal di sana itu juga orang-orang yang ada di penjara itu ataupun narapidana itu sangat sedikit, sehingga di negara tersebut itu mengimpor ke negara lainnya untuk membeli narapidana yang ada di negara lainnya gitu, Bu. Dikarenakan sistem demokrasinya, Bu. Nah, di sini yang saya tanyakan itu, Bu, bagaimana sih diplomasi itu ataupun untuk menyelesaikan sebelum menyelesaikan yang ada di luar negeri itu, tapi menyelesaikan di dalam negeri, apakah mempunyai hak diplomasi itu untuk menyelesaikan yang ada di dalam negerinya? Mungkin karena diplomasi itu adalah perwakilan, selain perwakilan dari negara dan juga perwakilan dari rakyatnya. Secara tidak langsung seperti itu. Mungkin begitu, Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Rizal ya. Saya tangkap pertanyaan dari Mas Rizal itu bagaimana peran diplomasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam negeri terutama. Karena kan sebenarnya di sini cara-cara melalui diplomasi ini adalah cara yang dilakukan oleh seorang duta besar untuk untuk mempertahankan kondisi negaranya. Nah, lalu bagaimana dengan adanya fenomena-fenomena sosial yang saat ini terjadi seperti naiknya harga BBM, lalu kelangkaan minyak goreng, dan lain sebagainya, dan fenomena-fenomena sosial yang lainnya yang Mas Rizal katakan mungkin ini tidak hanya sekedar politik luar negeri, tapi politik dalam negeri. Ya, memang ini tidak hanya murni politik luar negeri saja, tapi ini juga dipengaruhi oleh politik-politik luar negeri. Paham apa yang dikatakan sebagai politik? Ini adalah siapa yang berkepentingan, siapa yang memiliki kepentingan. Nah, di sini kepentingan masyarakat adalah untuk terpenuhinya segala kebutuhan-kebutuhan, terutama kebutuhan pokok seperti BBM dan juga minyak goreng. Nah, sedangkan di sini diplomasi, Mas Rizal katakan masih belum menampakkan fungsi dan juga perannya untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, itu kan yang menjadi keresahan Mas Rizal. Lalu di mana letak peran seorang diplomat kalau misalnya sampai saat ini masyarakat Indonesia masih mengalami krisis, masih mengalami ketidakstabilan, khususnya masalah kebutuhan pokok seperti ini. Nah, di sini benar sekali bahwa tidak hanya politik luar negeri saja, tapi di sini juga ada politik luar negeri. Dan di sini juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah.
ya, kebijakan pemerintah. Kalau misalnya kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan dan ini menjadi hal yang sudah mengglobal, artinya sudah menjadi hal yang bersifat nasional di Indonesia, maka di sini akan berlaku secara umum pastinya, karena ini yang mengeluarkan adalah lembaga eksekutif, ya. Maka dari itu, ini juga akan berlaku di seluruh daerah, misalnya. Untuk misalnya harga minyak goreng, lalu harga BBM, pasti itu sudah ditetapkan nominal harganya untuk daerah Jawa, Madura, dan di luar Pulau Jawa. Nah, kemudian strategi ini kenapa diambil sebagai kebijakan oleh pemerintah Indonesia? Padahal saat ini lagi bulan puasa, dan ini memicu untuk terjadinya demo ya, untuk menyuarakan bahwa sebenarnya kita itu masih kekurangan stok dan juga masih kekurangan akan kebutuhan pokok itu. Nah, saya katakan lagi di sini adalah sebuah negosiasi, sebuah strategi. Kalau misalnya di sini strategi yang dipilih oleh Indonesia, yang dipilih oleh pemerintah Indonesia dirasa merugikan masyarakat Indonesia secara general, ya. Kalau masyarakat Indonesia merasa dirugikan dengan adanya kebijakan dari pemerintah ini, maka boleh saja maka boleh saja teman-teman mahasiswa itu untuk melakukan sebuah upaya. Nah, upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah menyuarakan pendapatnya. Menyuarakan pendapatnya tidak hanya sekedar dengan cara melalui jalur demonstrasi. Ya, masih banyak cara-cara yang lainnya, misalnya melalui kajian-kajian, melalui pertemuan-pertemuan ilmiah, itu kita bisa suarakan. Nah, pendapat kita itu bisa didengar. Nah, kemudian apakah cara-cara yang seperti itu dapat efektif? Dan kemudian apakah cara-cara itu bisa didengar? Nah, kalau misalnya itu menjadi sedikit peluang ataupun adalah peluang tipis bagi teman-teman mahasiswa, kita di sini sama-sama mempunyai perwakilan, ya. Wakil rakyat. Betul sekali, wakil rakyat. Mereka adalah wakil kita, mereka adalah suara kita. Mereka adalah yang dipilih kita. Bagaimana mereka bisa menyampaikan suara kita di lapangan ke dalam sebuah forum, khususnya pada rapat-rapat besar, pada rapat-rapat seperti itu, rapat pemutusan suatu keputusan-keputusan besar, misalnya dalam melakukan sebuah keputusan terkait kebijakan-kebijakan yang seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, upaya-upaya melalui perwakilan-perwakilan rakyat yang seperti ini harus melalui cara-cara yang cantik juga, melalui cara-cara yang strategis juga. Nah, kalau pemerintah memiliki cara yang strategis, kita juga harus punya strategi yang bisa dibilang intelijen. Kita keluarkan intelijensi kita. Kita ungkapkan apa yang menjadi keresahan kita, tidak hanya melalui demonstrasi saja, seperti yang saya katakan, melalui pertemuan-pertemuan ilmiah, melalui diskusi dengan para wakil rakyat. Kita semuanya punya wakil rakyat di daerah, di provinsi, bahkan di tingkat pusat, kita sama-sama punya wakil rakyat. Nah, kemudian kalau itu masih belum sama sekali ataupun bahkan tidak menyuarakan suara rakyat, ya, maka itu sudah kembali lagi pada personality-nya. Nah, berarti itu sudah ada unsur-unsur kepentingan di individu. Nah, contohnya sekarang Ketua MK yang katanya sekarang akan segera menjadi adik ipar Presiden Republik Indonesia, sekarang beliau tidak diperkenankan untuk mengikuti judicial review Undang-Undang IKN. Ya, itu adalah untuk mencegah agar terjadinya konflik kepentingan di dalam hasil putusan dari judicial review itu. Nah, itulah kemudian kenapa
Kenapa? Cara-cara yang dilakukan melalui cara-cara cantik ataupun cara-cara negosiasi, baik itu negosiasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap wakil rakyat di dalam forum. Nah, itu adalah kembali ke personality dari wakil rakyat itu. Apakah wakil rakyat itu dapat mengemban amanahnya dengan baik atau tidak? Nah, kemudian fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, fenomena sosial terutama, fenomena sosial adanya kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga BBM, itu tidak lantas murni adalah kegagalan kita, kegagalan seorang duta besar dalam melakukan diplomasi. No, itu tidak murni kegagalan mereka dalam melakukan sebuah diplomasi. Ya, itu kembali lagi. Kan seperti ini, politik luar negeri itu adalah substansinya. Diplomasi itu adalah metodenya, cara-caranya. Mereka di sana, di luar sana, di KBRI sana, di negara-negara yang menerima mereka, mereka semuanya berupaya dengan sebaik mungkin untuk melakukan kerjasama dan lain sebagainya. Setelah itu, mereka kembali lagi membawa hasil dari hasil negosiasinya itu, hasil diplomasinya itu. Ke siapa? Ke pemerintah. Pemerintahlah yang akan menentukan kebijakan seperti apa yang nantinya akan diterapkan di Indonesia. Nah, itulah yang kita rasakan, kebijakan-kebijakan itu yang kita rasakan, bukan dari hubungan diplomasi itu. Nah, kebijakan itu yang dipilih oleh pemerintah itu diterapkan. Itu diterapkan. Nah, itulah kenapa benar katanya Mas Rizal, tidak hanya adanya politik luar negeri yang mempengaruhi, tapi di sini adanya politik di dalam negeri juga. Seperti itu, Mas Rizal, ada yang disampaikan lagi? Iya Bu, jadi di sini apa untungnya kita itu memperkenalkan produk Indonesia ke luar negeri yang ya mungkin hasil untungnya itu sangat besar, tapi entah saya tidak tahu apa hasil untungnya itu memang untuk rakyat Indonesia ataupun untuk diri sendiri. Si untungnya itu menurut saya itu sangat haram. Dikarenakan apa saya mengatakan haram? Karena mengambil hak-hak kebutuhan rakyat Indonesia. Itu yang saya lihat dari kondisi Indonesia saat ini. Nah, jadi harapan saya kepada diplomasi itu mungkin bagaimana sebelum diplomasi itu untuk memperkenalkan yang ada di Indonesia itu ke luar negeri itu sebelumnya melihat ke belakang dulu, melihat bagaimana sih kondisi Indonesia saat ini. Kalau memang kondisi saat ini tidak memungkinkan, maka setidaknya jangan memperkenalkan diri gitu. Karena diplomasi kan punya hak suara untuk bagaimana hak suaranya itu juga bisa didengarkan. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini pendapat Mas Rizal bukan tidak apa gunanya. No, bukan gitu Mas Rizal. Jadi tujuan diplomasi itu kan adalah untuk memperoleh, untuk memelihara, untuk menambah, dan juga untuk membagi hasil. Pasti ada keuntungan di situ, Mas Rizal. Tanpa kita rasakan secara langsung maupun yang kita rasakan secara langsung. Yang kita rasakan secara langsung adalah fenomena sosial yang terjadi saat ini. Terlebih dari apa yang tidak kita rasakan secara langsung. Misalnya, beasiswa-beasiswa yang diterima di luar negeri, dengan adanya kerjasama, misalnya sekarang ada Fellowship Indonesia from ASEAN di tahun 2022, itu membuka kesempatan untuk program studi lanjut. Dengan adanya diplomasi-diplomasi seperti itu membuka kesempatan masyarakat Indonesia, anak bangsa untuk bisa berkuliah di luar negeri secara gratis. Nah, itu adalah salah satu hasil dari diplomasi yang tidak kita rasakan secara langsung, karena kita tidak merasakan secara langsung, Mas Rizal. Bukan lantas apa yang kita promosikan itu adalah jalur diplomasi, enggak. Jadi banyak sekali hal yang memang perlu kita lakukan melalui cara diplomasi. Contohnya yang saya contohkan adalah untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kalau misalnya tidak ada seorang duta besar ataupun tidak ada perwakilan Indonesia yang di sana, kita akan minta tolong ke siapa? Nah, gitu loh. Itu ada gunanya seorang diplomat ditempatkan di beberapa negara. Nah, selain itu, apa gunanya Indonesia untuk memperkenalkan Indonesia ke kancah internasional sementara katanya Mas Rizal, apa yang kita dapatkan tidak masuk ke masyarakat, tapi masuk ke kantong sendiri.
itu adalah sebagian besar yang kita rasakan, tapi sebagian kecil yang tidak kita rasakan itu justru misalnya mengurangi pengangguran di daerah-daerah tertentu, misalnya daerah di industri kepariwisataan, untuk menambah pertahanan dan keamanan negara. Oh, bahwa ternyata Indonesia punya potensi yang seperti ini. Maka Indonesia akan mendapatkan banyak investor-investor asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia. Seperti itu, Mas Rizal. Jadi kalau misalnya Indonesia kaya dengan emasnya, Indonesia kaya dengan minyaknya, ataupun Indonesia kaya dengan bajanya, fosfatnya, maka itu akan menjadi keunggulan Indonesia untuk dijadikan orang asing ataupun negara lain untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, investasi-investasi itu apabila tidak, katanya Mas Rizal, itu tidak masuk ke ke masyarakat ataupun tidak dirasakan oleh masyarakat, malah masuk ke kantong sendiri dan itu dirasa haram, nah itu kembali ke personality, bagaimana mereka itu melaksanakan tugasnya dan juga kewajibannya sesuai dengan apa yang telah mereka sumpahkan, sumpah jabatannya itu mereka kerjakan dengan benar atau tidak, itu kembali ke personality mereka. Nah itu, nah kemudian kebijakan-kebijakan yang dipilih oleh Indonesia itu yang kita rasakan secara langsung, Mas Rizal, bukan cara-cara mereka berdiplomasinya, tapi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan hasil diplomasi itu. Seperti itu, Mas Rizal. Ya Bu, ya Bu. Ya soalnya gini Bu, sempat saya mengutip dari kata-kata siapa gitu Bu, yang itu memang bukan dari agama Islam, tapi dari luar agama Islam, tapi saya melihat apa yang dinasihati, tapi bukan siapa yang menasihati. Jadi sempat saya melihat Bu, mengutip itu bahwasanya ketika kita itu diam melihat satu kemungkaran atau mendengar satu kemungkaran dan kita hanya kemungkaran dan berbicara terkait dengan kemungkaran, maka juga berbicara terkait dengan dosa. Jadi ketika kita itu melakukan kemungkaran, maka kita itu juga sudah melakukan apa ya, dosa gitu. Jadi sebagai rakyat Indonesia dan juga sebagai mahasiswa, mana caranya hak-hak yang tercantum dalam undang-undang itu terpenuhi, namun kenyataannya tidak kan. Nah, jadi harapan saya kepada diplomasi itu mungkin ya begitu, sebelum memperkenalkan ke luar negeri, tapi bagaimana caranya dipermasalahan melihat ke belakang atau dalam artian bagaimana di negerinya sendiri kayak gitu. Mungkin begitu Bu, harapan saya dan juga mungkin harapan dari masyarakat Indonesia Bu. Oke, terima kasih Mas Rizal, terima kasih juga pemikiran positifnya, terima kasih juga saran-sarannya, sangat baik sekali. Memang benar kita sebagai, apalagi sebagai Muslim ya, memang tidak baik untuk berada di jalan kemungkaran itu. Nah, berbicara masalah hak, kita tidak bisa juga timpang dengan kewajiban kita. Kalau kita tidak bisa menjangkau hal-hal yang tidak bisa kita jangkau, maka kita itu bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, terutama kewajiban kita misalnya sebagai mahasiswa. Apakah kita sudah melaksanakan kewajiban kita? Nah, kita tidak bisa hanya menuntut hak-hak kita saja, tapi bagaimana kewajiban kita itu bisa dilaksanakan dengan baik. Maka kita tidak bisa menuntut hak-hak kita saja. Seperti itu ya, Mas Rizal. Karena ada beberapa, misalnya pemerintah Indonesia dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya itu tidak sesuai dengan apa yang disumpahkan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu bisa saja itu keluar dari hati kecilnya, hati nuraninya. Nah, hati nuraninya mengatakan bahwa ini adalah hal yang keliru. Ini adalah hal yang kalau saya bilang ini adalah hal yang zolim, ya seperti itu. Tapi mereka tetap saja melakukan hal yang seperti itu. Itu adalah hal yang telah melanggar sumpahnya, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah beberapa contoh yang nyata yang dapat kita lihat tidak hanya di sekitar kita, tidak hanya di lingkungan kampus, tapi juga di pemerintahan Indonesia. Contohnya banyak sekali para wakil rakyat yang hingga saat dari dulu dan hingga saat ini masih terbongkar
kasus korupsinya, KKN-nya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya bukannya tidak bisa untuk menghentikan kemungkaran itu, kezoliman itu, bukannya tidak bisa, tapi bagaimana kita itu menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu, kemudian kita tidak ikut ke dalam hal yang zolim itu. Kita tidak terjerumus juga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat zolim seperti itu. Nah, kita cukup melaksanakan tugas kita dengan baik, melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Ya, kewajiban kita sebagai mahasiswa itu apa? Ya, seperti saya sampaikan di RPS di video RPS kemarin, kewajiban kita sebagai mahasiswa itu apa? Nanti kemudian Mas Rizal, setelah Mas Rizal berkeluarga, kewajiban Mas Rizal sebagai kepala keluarga itu apa? Nah, seperti itu. Kita laksanakan juga kewajiban kita, kita minta juga hak kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, itu adalah seorang humanity yang good. Jadi, tidak hanya haknya saja yang kita minta, tapi kewajiban kita juga kita bisa laksanakan dengan baik. Seperti itu ya, Mas Rizal, sangat baik sekali. Pendapatnya sangat baik sekali. Pemikiran positifnya, terima kasih. Silahkan yang lain. Boleh saya menyebutkan, Bu? Ya, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Mau Ikrar bertanya, Ibu. Sultan Akbar. Boleh saya menyebutkan, Bu? Silakan Mas Sultan. Terus, Bu. Dari pertanyaan barusan itu, Mas Rizal mengkritik keputusan atau kebijakan pemerintah, mengkritik Kenapa Mas? yang perlu saya cuma tegaskan itu, Bu. Jangan hanya tanyakan negara memberikan apa saja terhadap masyarakatnya. Cuma tanyakanlah kepada masyarakat apa saja yang dikasih masyarakat untuk negaranya. Jadi jangan hanya untuk. Jadi mungkin setiap kebijakan atau keputusan pemerintah itu pasti juga ada hal negatif, ada hal positifnya juga. Jadi untuk hal negatifnya itu ya mungkin kita ya harus terima juga. Pasti juga kita sebagai masyarakat pasti juga pengen hal negatif itu diselesaikan secara baik, karena kan mungkin setiap manusia itu kan, Bu, maunya hanya sisi positifnya saja. Ya cuma ya kita harus juga terima sisi negatifnya juga, karena semua pasti kebijakan pemerintah itu nihil atau mustahil kalau tidak ada kebijakan atau keputusan itu yang tidak ada negatifnya, Bu. Mungkin seperti itu saja sih, Bu. Oke, keren. Keren pendapatnya Mas Ikrar Sultan Akbar. Benar sekali. Apa yang sampai saat ini dari kita hidup sampai saat ini, apa yang sudah kita berikan pada bangsa dan negara ini. Kita tunjukkan pada Indonesia, tunjukkan pada dunia apa yang bisa kita prestasi apa yang bisa kita berikan kepada Indonesia. Silahkan Mbak Feby, ada yang ditanyakan? Iya Ibu, saya mau bertanya mengenai tujuan daripada diplomasi itu Ibu. Gini, di luar negeri kan masih banyak terjadi tindakan-tindakan yang bersifat yang kerap dialami oleh individu maupun kelompok. Salah satu contohnya adalah WNI yang menjadi tenaga kerja di luar negeri, di mana TKI tersebut mendapat perlakuan yang tidak baik di tempat ia bekerja, seperti kekerasan fisik, seksual, dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi dirinya. Pertanyaan saya di sini, bagaimana dalam upaya perlindungan WNI tersebut yang bekerja di luar negeri mendapat perlakuan yang tidak baik, dan tujuan sendiri daripada diplomasi itu adalah menciptakan perlindungan warga negara sendiri di negara lain. Lalu bagaimana di sini peran diplomasi itu dalam menegakkan tujuannya? Sebab permasalahan ini kerap sering terjadi dan memicu ketidakadilan. Itu pertanyaan saya, Ibu.
Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Feby berbicara masalah perlindungan warga negara Indonesia di negara yang lain. Contohnya yang dicontohkan oleh Mbak Feby adalah WNI, ya, WNI yang bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri. Nah, kalau saya tanya terlebih dahulu, apakah WNI ini sudah menggunakan jalur legal, Mbak? Apakah tidak menggunakan jalur yang bodong? Artinya mereka itu menjadi tenaga kerja di sana itu sudah melalui keimigrasian Indonesia, melalui keimigrasian yang sah, lalu paspor mereka, visa mereka itu sah atau tidak. Nah, kenapa saya tanya itu terlebih dahulu? Karena di sini juga ada tata cara, ada prosedur, ya. Pasti di sini akan dicari pembuktiannya, ya. Siapa yang keliru, siapa yang harus bertanggung jawab, ya. Karena di sini kalau misalnya WNI itu menggunakan jasa-jasa atau biro-biro ataupun agen-agen ilegal dalam memberangkatkan dia sebagai tenaga kerja di luar negeri itu adalah ilegal, maka di sini perlu perlindungan yang khusus dari para diplomat Indonesia karena sangat kesulitan untuk membuktikan bahwa dia itu adalah seseorang yang memang karena di sini visa itu kan bermacam-macam ya Mbak. Visa itu kan ada visa pendidikan, ada visa bisnis, ada visa pekerja, ada visa wisata, macam-macam. Siapa tahu dia itu tidak menggunakan visa sebagai pekerja. Dia malah menggunakan visa sebagai wisatawan misalnya. Maka seharusnya WNI ini yang akan mendapatkan punishment dari negara yang menerima itu. Karena apa? Mereka itu sudah melanggar. Seharusnya mereka itu melakukan kegiatan wisata, tapi dia malah bekerja. Nah, seharusnya dia yang mendapatkan sanksi. Nah, kemudian bagaimana di sini perlindungan kalau misalnya saya contohkan seperti ini. Anggaplah kasusnya itu adalah WNI yang menggunakan jalur yang ilegal ya. Kemudian bagaimana peran diplomasi dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berada di negara lain. Nah, di sini yang diberikan oleh diplomat-diplomat luar negeri yang berada pada KBRI luar negeri itu, apabila terjadi kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, sehingga hal ini menimbulkan kerugian yang apalagi ini dapat membahayakan nyawa dari warga negara Indonesia. Hal yang dapat dilakukan oleh para diplomat-diplomat itu adalah tetap melakukan bagaimana penyelesaian itu melalui cara-cara yang damai. Nah, melalui cara-cara yang damai ini adalah contohnya misalnya meminta pertanggungjawaban melalui pemberian kompensasi ya. Selain itu, di sana juga ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah di sana. Karena apa? Mereka berkunjung ke sana. Pastinya penyelesaian permasalahannya itu akan diselesaikan dengan hukum yang berada di negara itu. Nah, penyelesaian yang berada di hukum di negara itu, mereka tetap menjadi walinya, menjadi wali dari warga negara Indonesia yang berada di negara itu. Kemudian warga negara itu tetap mendapatkan perlindungan hukum di sana, mendapatkan perlindungan hukum meskipun dia itu menggunakan jalur yang salah, tapi dia itu tetap warga negara Indonesia yang harus dilindungi meskipun dalam konteks ini dia adalah bersalah. Nah, bersalahnya adalah dia itu tidak sesuai dengan keimigrasian. Ya, standar keimigrasian seperti itu. Nah, kemudian kalau yang dikasuskan ini adalah kasus penganiayaannya, kasus pelecehan seksualnya, itu adalah bagaimana hukum di negara itu yang menyelesaikan. Karena itu terjadi di daerah itu, asas teritorial ya. Kembali lagi ke asas teritorial karena itu tindak pidananya terjadi di negara itu. Namun dalam hal ini diplomat-diplomat Indonesia tetap melakukan negosiasi dengan pemerintah di sana. Nah, negosiasinya adalah seperti itu. Kalau misalnya di negara sana itu di hukum pidananya itu menghendaki adanya kompensasi, maka itu akan dimintakan kompensasi. Beda-beda, karena di negara yang satu dengan negara yang lainnya pasti memiliki hukum yang berbeda-beda, khususnya misalnya hukum pidananya.
ada juga yang melalui cara-cara kekerasan. Lalu bagaimana itu kita, diplomat itu melalui perlindungan hukum yang diberikan terhadap warga negaranya itu membuktikan bahwa si warga negara itu menjadi korban adanya kekerasan seksual itu, adanya kekerasan psikis, kekerasan fisik itu. Nah, bagaimana nanti di pembuktian, di persidangan. Nah, karena ini harus diselesaikan melalui asas teritorial itu. Nah, asas teritorial itu bisa asas teritorial aktif maupun asas teritorial pasif. Nah, kalau biasanya kalau di negara-negara luar itu menggunakan asas teritorial aktifnya. Nah, kemudian di sini para diplomat-diplomat itu dengan tetap memperhatikan hak-hak warga negara Indonesia. Apa hak-hak warga negara Indonesia? Adalah untuk tetap mendapatkan perlindungan dari KBRI yang berada di masing-masing negara. Meskipun dia itu ada di negara itu melalui jalur-jalur yang salah, jalur-jalur ilegal. Seperti itu Mbak Feby, ada yang ditanggapi lagi? Begini Bu, saya pernah lihat di televisi, si TK itu kan udah menjadi istilahnya kayak korban seperti tindakan kekerasan, entah seksual ataupun lain sebagainya. Dan si TKI itu apa ya Bu, maksudnya dia itu kayak ingin memperkarakan masalahnya itu dan dia melaporkan ke maksudnya kayak pelakunya itu Bu, dia malah menggugat balik sih yang menjadi korban sehingga kadang kerap menimbulkan ya konflik antar si keduanya itu Ibu. Itu gimana ya Ibu? Maksudnya kayak saling apa namanya itu dah. Padahal sih intinya itu yang salah yang si memberikan kekerasan itu Bu, malah dia sendiri yang menggugat si korban itu Bu. Itu gimana Ibu? Nah, karena apa hal itu terjadi? Mereka memiliki bukti-bukti yang lain. Paham nggak, Mbak? Nah, gini, dalam hukum kita adalah pembuktian. Kalau dia memiliki bukti-bukti yang lain, misalnya bukti yang menunjukkan bahwa dia itu bersalah, karena kan di sini ada harus pemenuhan unsur-unsur dari di sana ya. Penyelesaian permasalahan ini kan diselesaikan dengan cara hukum pidananya di negara itu. Nah, karena di negara itu menghendaki ada ketentuan yang lain berbeda dengan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia kan ada alasan pemaaf, alasan pembenar, dan lain sebagainya. Belum tentu di sana juga ada yang seperti itu. Nah, kalau di negara yang lain itu, khususnya negara yang melakukan penuntutan, kayak katanya Mbak Feby itu mendukung adanya tuntutan itu ataupun laporan itu, maka itu bisa saja dilakukan. Nah, kalau kita berbicara masalah keadilannya, nah itu masalah keadilannya bagaimana para diplomat itu, karena gini Mbak, tidak bisa para subjek hukum yang bermasalah itu, person to person itu menyelesaikannya itu dengan sendiri. Itu harus melalui diplomasi itu, melalui para diplomat itu. Karena ini sudah lintas negara, Mbak. Jadi nggak bisa misalnya si A melakukan penuntutan ke Nurjanah misalnya, ke Nurjanah yang notabene dia adalah warga negara Indonesia, itu nggak bisa. Itu harus melalui Kementerian Luar Negeri terlebih dahulu, Mbak. Nah, makanya di sini dibutuhkan negosiasi gimana para diplomat Indonesia itu bisa meredam kondisi yang seperti ini. Dengan cara apa? Dengan cara-cara negosiasi itu, Mbak. Nah, memang benar yang salah malah justru menuntut yang jadi korban. Bisa saja seperti itu, Mbak. Karena tidak sama hukum acara yang di sana yang digunakan, lalu unsur-unsur yang digunakan di sana memang tidak sama dengan di Indonesia. Nah, makanya di sini diperlukan adanya pendampingan dari para kedubes-kedubes itu. Seperti itu. Ya Allah. Iya Ibu, terima kasih. Berarti intinya si diplomat itu menjadi penengah dari permasalahan tersebut ya Ibu.
Betul. Jadi nanti fungsi dari diplomat itu tidak hanya sebagai yang mempromosikan saja, bukan. Jadi sebagai mediator, jadi sebagai konsiliator, seperti itu. Jadi untuk menengahi konflik ya yang berkepanjangan, untuk menghindari adanya konflik yang berkepanjangan. Seperti itu Mbak Feby. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama, yang lain? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, perkuliahan ini bisa saya akhiri. Halo? Saya mau Oh, oke, silahkan Mas Aris. Bu Abe. Kan Indonesia menganut itu Bu, asas ingui ya, asas ius sanguinis ya Bu. Itu kalau misalnya terjadi konflik Bu di suatu negara Bu, kan Indonesia masih berdasarkan keturunan Bu. Apakah kalau misalnya terjadi konflik misalnya di Kroasia terjadi konflik, ternyata di sana ada masyarakat keturunan Bu, apakah nanti itu ikan atau gimana Bu? Nah, kalau masalah perlindungan ini, Mas, tidak ada kaitannya dengan asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis kan adalah asas kewarganegaraan di mana seseorang itu ditentukan berdasarkan pada keturunan orang tuanya. Jadi, asas sanguinis ini misalnya, Mas Aziz menikah dengan seorang istri dari Belanda, lalu anaknya itu akan mengikuti kewarganegaraannya siapa? Kewarganegaraan Mas Aziz sebagai WNI atau kewarganegaraan Ibu sebagai warga negara Belanda. Kalau anaknya Mas Aziz itu mengikuti kewarganegaraan Ibu sebagai warga negara Belanda, otomatis diplomat Indonesia itu tidak memiliki kewenangan untuk melindungi anaknya Mas Aziz karena anaknya Mas Aziz itu kewarganegaraannya adalah bukan warga negara Indonesia, meskipun ayahnya adalah warga negara Indonesia. Seperti itu Mas Aziz. Itu kan kalau misalnya penentuan harus umur 18 tahun ya Bu. Kalau misalnya umurnya itu masih belum mencapai 18 tahun, apa gimana? Tetap ikut diungsikan atau gimana? Gini, Penentuannya kan masih oke. Kalau anak itu masih belum dikatakan cakap hukum, jadi artinya dia itu masih belum bisa memberikan memberikan statement ataupun menetapkan ataupun membuat suatu pernyataan hukum. Artinya apa yang dikeluarkan oleh dia itu tidak memiliki legalitas. Artinya bagi anak-anak ataupun anak yang di bawah umur ataupun anak yang belum cakap hukum itu tidak dapat melakukan sebuah perbuatan hukum. Artinya perbuatan hukum yang dilakukan adalah batal demi hukum. Ya, batal demi hukum. Artinya kalau anak itu misalnya masih di bawah usia 18 tahun, 16, 13 dan itu menyatakan saya warga negara Belanda, saya warga negara A, B, C, itu tidak akan dianggap sebagai warga negara itu. Karena apa? Dia masih tidak bisa melakukan perbuatan hukum dan itu batal demi hukum. Nah, apa yang menjadi kekuatan hukumnya adalah walinya, orang tuanya. Maka pernyataan dari orang tua itu yang dapat menjadi kekuatan hukum. Artinya, kalau Mas Zainul Aziz itu memiliki anak masih usia di bawah 18 tahun, maka warga negara anaknya itu bagaimana apa yang telah ditetapkan atau apa yang telah dinyatakan oleh kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tuanya itu sepakat bahwa anaknya ini berkewarganegaraan apa. Nah, setelah nanti anaknya sudah dewasa, sudah mencapai usia cakap hukum, maka itu akan dikembalikan haknya kepada anak itu untuk memilih kewarganegaraannya. Apakah mau ikut warga negaranya ayah atau ikut warga negaranya ibu. Seperti itu, Mas. Ya Bu, ngerti Bu. Oke, yang lain ada yang tanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang ini tanyakan lagi, saya bisa akhiri pertemuan kuliah hukum diplomatik hari ini. Terima kasih teman mahasiswa yang sudah hadir dan sudah
ikut berpartisipasi. Sekali lagi terima kasih. Absensi sudah saya screenshot ya tadi, dan tidak usah mengisi link presensi lagi. Sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi